Shalom semua, kami dari SOS mau minta maaf jika nantinya isi podcast ini menyinggung atau merugikan salah satu pihak. Kami terima kritik dan saran yang bisa disampaikan lewat DM Instagram @gpmenaraimanjkt agar podcast ini bisa berkembang lebih baik dan tentunya demi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih rekan memuda, selamat mendengarkan. Wow. Yoi. Hai sahabat muda. Kayak pernah denger. Iya, itu intro gue di podcast sebelah. Iya, tolonglah kalau udah dikit aja, jangan dibanyak-banyakin yang denger. Halo sobat muda. Yoi. Diulangin lagi? Nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita udah libur nih seminggu kemarin, harusnya kita tuh minggu kemarin, cuman kita tuh kemarin refreshing dulu, bener nggak sih mas? Iya, refreshing dulu nih. Kita kemarin kebetulan waktu PSBB ya liburan lah, keluar negeri lah. Apa itu PSBB? Tetap liburan. Kebetulan kita naik kapal ting-ting atau alias sampan. Kapal tinting ke pedalaman Papua. Ya kita 5 hari kalau nggak salah kesana ya, buat mancing doang. Liburan memang perlu di saat PSBB gini ya. Iya, capek soalnya di rumah. Diem itu capek loh. Sekaligus mencari ide baru untuk podcast kita hari ini. Inspirasi. Yoi. Jangan sampai kita tuh cuma di rumah ngeliatin tembok, udah inspirasi lu nggak ada apa-apa. Tembok doang. Dari tembok. Iya. Tembok lu berbicara. Lagi kalau tembok lu hijau warnanya. Kenapa tuh? Biasanya tembok orang susah kalau hijau. Kata aja, tapi gue denger dari Twitter. Dari Twitter. Tembok hijau, tembok orang susah ya? Hijaunya kayak hijau masker lu gitu mas. Kayak hijau-hijau SMA tau gak lu? Maaf nih kalau yang rumahnya hijau ya. Hijau bukan berarti ya. Bukan kita mengatai, cuman gue dari Twitter lihat sih kayak gitu. Apalagi di TikTok kan, semua orang dihina rumahnya temboknya hijau sekian banget. Untung tembok rumah gue warnanya oranye. Oren. Kalau oren tembok orang apa? Orang yang suka sore, senja. Let's go mas, kok masih tembok lagi? Jadi kita hari ini bahas apa nih mas? Kan lu udah dapet ide dari tembok hijau, tembok oren lu ya? Gak ada ide dari situ. Kebetulan kita hari ini nggak cuma berdua lagi nih. Oh cuma berdua ya? Tapi pertanyaan lu gak dijawab tadi nih. Gue nanya, ini kita ngomongin apa hari ini? Ya ntar dong, kita harus datengin. Kita kasih tahu orangnya dulu siapa ya? Iya, kita harus datengin host tamu kita dulu ini. Sekarang kita kedatangan tamu jauh dari Ciputat. Ciputat, Ada asli. brother kita di sini, siapa nih namanya? Tes. Yoi. Namanya tes. Iya, kita kenalin dong. Masa dia nyebutin nama sendiri? Benar. Di sini ada Andrian Setianto, Ada keponakan dari Escobar. ya, yang dipanggil biasanya Mas Rofi. Iya. Paduka. Sultan Wakanda Forever. Wes sudah. Sultan dari Menaraiman. Spesialis kaki kiri. Iya, spesialis kaki kiri. Sultan Hasan Abolkiah. udah kita lanjut lagi. Yoi. Apa kabar nih Mas Rofi? Baik. Salaman PSBB. dulu. Di kita aja. Semprot nanti. Semprot habis itu pakai desinfektan ya. Ya ini sehat-sehat Mas Rofi ya. Sehat. Ada gejala-gejala dalam 2 minggu terakhir? Gejala kurang ini ya sih, kurang ajar sih. Gimana dari Ciputat macet pak? Lancar aja sih. Lancar ya? Iya. Lancar ya? Ciputat. Sebenarnya Ciputat rumah siapa sih? Oh bukan ya? Bukan rumah lo bukan di Ciputat. Ricardo Salampesi kayaknya sih itu rumahnya. Salam pesi bersaudara. Bener, salah apa sih bersaudara? Kenapa jadi salam pesi? Sorry ya. Iya nih, jadi kita kedatangan Mas Rofi. Sebelumnya kita mau kenalin dulu nih, Mas Rofi ini, atau yang bisa dipanggil Paduka ini, akan menjadi manajer kita Iya. untuk tim Sebenarnya dia SOS. juga bukan bintang tamu, tapi sebenarnya dia adalah bagian dari kita. Bagian dari kita. Cuman kita ingin memperkenalkan kepada pendengar SOS yang setia Iya. Kalau dia adalah pembuat konten kita SOS selanjutnya. dan tim kreatif kita dan manajer lah. Nah iya, jadi kalau ada yang bermasalah dengan konten kita, itu tuntutnya silakan ke Rofi. Jadi ini gue diundang buat dihakimi dong. Benar. Jadi untuk sebagai kelinci apa bukan kelinci, kambing hitam. Kok kelinci hitam? Kambing Pokoknya hitam. semua, kok ini gini-gini? Ya itu Rofi yang buat. Kita kan ngomong semua dari Rofi dan Pram. Besok-besok gue bikin hashtag Black God Matter saya gimana ya? Tapi buat teman-teman semua, podcast kita semuanya itu sebenarnya udah lulus sensor kok. Karena podcast kita itu udah diedit oleh produser kita tuh, oleh Pram. Jadi kalau misalkan kalian mendengar kok tidak lulus sensor, salahkan Pram. Nggak bercanda Mas. Yang penting lulus SMA. Iya. Gak apa-apa gak lulus kuliah. Itu lebih parah. Jangan dong. Masalahnya gue belum lulus nih kuliah. Sama. Aduh. Jadi
Gitu, Mas Rofi. Nah ini pada hari ini juga temanya sudah dibuat oleh Mas Rofi nih, kontennya nih. Hai, bener. Yoi. Kalau Mas Rofi Bukan ini- gue sih, lu jangan mau ningging-ningging. Ntar Oh, gue, siap. ntar kalau ada apa-apa gue yang diincer. Lu jangan begitu dong, lu kayaknya omongan-omongan lu lebih mengarah buat kesalahan-kesalahan gua nih. Bahaya nih. Ini kayak episode terakhir gue nih kayaknya. Ini arahan kita bertiga, oke? Iya. Pada akhirnya arahan kita bertiga. Yang Kita- kebetulan Rofi ini punya track record yang bagus Nah, untuk menjadi tim kreatif, karena Mas Rofi ini kuliahnya di jurusan yang berhubungan dunia kreatif ya. Iya, saya jurusan ini saya Kampung Melayu, Kampung Rambutan. Trayek dong itu. Udah berapa hari ini? Masih sepi nih. Iya. Satu trayek cuma 2 orang Iya. gitu kan nyampe. Duduknya juga 2 meter. Iya makanya kan susah banget deh. Jadi apa jurusan lu, Mas? Jurusan gue kebetulan di broadcasting Wah, sih. kan. Wah itu kan valid cocok dengan podcast ini. Cocok. Ini Nggak, akan Enggak harus cocok juga sih. Sebenarnya gue lebih senang ngebantu kalian aja biar Nah, kan kalian katanya mau bersaing dengan Bible Talks kan, Bible Talks. Iya. Enggak, sebenarnya bukan bersaing sih Mas, karena kita sendiri emang udah di atasnya Bible Talk. Sedap. Percuma. Jadi lebih menjauhkan langkah lagi ya. Iya, kita ingin bersaing dengan podcast yang di atas kita yang top chart nomor 1 lah di Indonesia. Kita pengen menjadi podcast nomor 1 di Indonesia. Sedap. Tidak hanya di Indonesia, di dunia malah. Di Asia Dunia juga. dunia hewan. Dunia hewan. Kita akan mengalahkan Anfaidah. Apa itu Anfaidah? Sedap. Nggak perlu sebutin. Jangan orang kan dengerin. Promo ya ntar. Promo. Jangan. Oke, kita balik lagi to the topic. Ke topik. Hari Jadi ini. kita akan bahas apa hari ini? Kita pengen bahas kebiasaan-kebiasaan unik. Kebiasaan-kebiasaan unik atau aneh biasanya yang sering dilakukan oleh para umat-umat beragama di gereja kita. Kita akan membahas kelakuan-kelakuan yang bikin kita penasaran nih. Kenapa sih mereka melakukan itu? Sedap. Dan mungkin juga kita sebenarnya pernah ngelakuin gitu. Nah, Sering itu. malah. Sering. Malah kita mungkin yang ngelakuin sebenarnya. Kenapa sih kita melakukan itu? BTW kita hari ini rekaman disponsori oleh Lumpianya Oni. Lumpianya nih depan gereja banget tuh jualannya. Bisa dibeli tuh. Saudara gua soalnya. Oke, balik lagi ke tema kita tadi. Hal-hal yang membuat kita penasaran. Kenapa sih mereka melakukan itu? Iya, gue juga sebenarnya penasaran banget sih. Iya, saat ibadah di gereja ya tentunya ya. Gue pertama nih, dari gue dulu ya, dari gue Iya, dulu boleh, ya. boleh. Lu terlihat mendominasi sih tapi Iya nggak dong, apa-apa. jelas karena gue pengen menggebu-gebu nih. Bener-bener penasaran nih. Jangan-jangan lu lelaki Semangat apa? anak muda banget nih. Iya, anak asik muda nih. gue penasaran kenapa ya. Kenapa? Kritis ya, Kenapa lu? Kenapa sih lu lakuin itu? Iya. Ketika mulai gereja nih, kan itu masih sepi dong. Nah, Jam-jam awal-awal. setengah 9 lah. Si pagi ya. Setengah 9, orang mulai berdatangan. Sudah tempat duduk sudah disiapkan. Ya, banyak lah ya berbaris-baris itu. Iya. Orang kan kalau mau dengerin ibadah kan pasti di depan dong. Iya. Mulai dari depan karena Enggak juga sih, tapi kalau di tengah-tengah atau belakang pun dengerin. Iya, bener sih. benar. Tapi kan ketika kita ibadah atau itu kan enaknya di depan karena Iya. lebih jelas. Apalagi kalau datangnya pagi, masih Nah, kosong. Masih kosong, bisa ngambil yang di depan. Heeh. Shift depan nih. Yang gue bingung ketika masih pagi, itu yang di shift depan masih kosong, tapi mereka milih untuk duduk di belakang. Itu gue penasaran. Penasaran kenapa mereka untuk milih duduk di belakang. Udah gitu duduknya di wing kiri lagi. Iya udah. Itu Wing kiri, wing gue kanan. merasa tersentuh banget hati gue. Kenapa harus di Sebu banget tuh. wing kiri belakang gitu? Sayap kiri ya. Nah itu gue penasaran kenapa kayak gitu. Kan mereka otomatis di depan lebih enak dong. Apalagi datangnya pagi ya. Iya, karena lebih dekat dengan pendetanya, otomatis lebih fokus lah. Karena kan kalau yang di belakang itu kebanyakan biasanya kan ya pemuda-pemuda seperti kita lah. Benar. Paham dong? Ya, bagi Anda semua yang suka duduk di belakang sebelah kiri, dengarkan. Bahkan ada nih kan kalau di gereja kita nih. Termasuk gua sebenarnya tadi. Sama gue Lu juga, Mas, Mas. Kenapa gue kalau masuk gereja nyari di belakang? Ada magnet tersendiri. Apakah di bagian belakang gereja itu ada wifi-nya? Dan sampai depan-depan Daya tariknya mungkin kuat itu Iya, kan ya. iya. Ayo sini duduk di belakang, ayo. kita jadi nyari wifi di situ kan? Padahal kita di belakang nggak ngapa-ngapain juga sih, Iya. cuma duduk aja. Atau mungkin kalau jawaban pribadi gue sih mungkin
bisa daya jangkauan lihatnya lebih luas gitu. Melihat apa nih? Lihat apa nih? Sesuatu ya kan. Melihat sesuatu yang bagaimana? Iya, cerita. Banyak kan yang gitu. Jadi kita bisa ngebahas. Nah bener. Anak muda ya kan, lo tau kan matanya jelelitan, ya kan lihat kiri kanan. Kadang juga tutup mata kan. Tutup mata. Kita juga nggak bisa menutup kemungkinan ketika seseorang datang ke gereja tuh untuk mencari pasangan hidupnya. Bisa jadi. Tapi itu nggak bagus sebenarnya. Sebenarnya itu nggak bagus. Dimulai dari Cuman dibagus-bagusin nih. sudut kiri belakang itu ya. Iya. Dan yang gue lebih aneh kan di gereja kita nih ada tangganya tuh di dalamnya. Iya. Orang memilih untuk duduk di tangga daripada di bangku-bangku yang sudah disediakan. Tangga di mana? Di belakang gereja itu. Jadi di dalam gereja kita ada tangganya tuh sebelah kanan tuh. Oh, yang tangga ini ya Buat naik ke atas. monitor itu. Orang udah disiapin bangku, dia duduk di tangga. Mengapa itu? Pokoknya di belakang gereja itu kenapa sih? Ada apa ya sih di bagian belakang gereja itu? Mungkin pada saat duduk situ dia bisa lebih mencerna khotbah gitu ya kan. Mungkin dia merasa menjadi orang dalam. Dia merasa menjadi petugas monitor, padahal kagak, cuma duduk di tangga doang. Benar. Bisa jadi sih seperti begitu. Iya. Sebetulnya dia volunteer di gereja ini. Kita nggak ada yang tahu dong. Bener nggak sih? Atau mungkin besok nanti ibadah kita tanyain aja. Iya. Tanya langsung ya. Yang duduk di tangga, mengapa Anda duduk di tangga? Kita kasih pertanyaan ke pendetanya. Bener. Jangan. Muhasabah diri Anda, wahai penunggu kursi belakang. Tapi emang sih kalau di kursi belakang itu kebanyakan dihuni-huni oleh pemuda-pemudi ya. Yoi. Kebanyakan sih ceritanya gitu. Bukan di gereja kita doang kayaknya sih. Di Udah setiap gitu gereja kalau kayaknya. kursi depan yang menghuni Palar Family. Kenapa jadi palang Keluarga lu. Emang bener sih. Biasanya keluarga lu tuh sap pertama, sap kedua tuh. Bisa tuh yang nguasain tuh. Lo doang yang duduk di belakang. Lu bukan bagian bergabung. Karena malu. Terlalu ramai. Gue ingin ini nyaru. Nah itu yang gue heran, kenapa sih mereka duduk di belakang? Emang sih disediakan bangku di situ, cuman anehnya ya itu di depan masih kosong, duduknya di belakang. Iya nggak sih, asli. Aneh sih kalau menurut gua. Sama kayak kita sekolah nggak sih biasanya sih lu doyan banget sih duduk di belakang. Nah iya. Apalagi kalau pas jam-jam istirahat itu lingkungan belakang tuh penuh, orang pada main. Di depan enggak ya? Iya. Itu mungkin udah dari turun temurun kali ya, dari zaman Majapahit mungkin gitu ya. Itu pendekar-pendekar tuh bagian belakang tuh gitu, yang batu-batu. Pendekar-pendekarnya disuruh perang gitu kan. Yang diisi yang di belakang dulu. Iya kan. Padahal kalau upacara kan pemimpin upacara harus di depan. Yang pemimpinnya. Berarti kalau ini pendekarnya panglimanya di belakang. Yang jago-jago. Benar. Yang culun-culun depan. Ay sedap. Ya bukan berarti di gereja ini culun-culun yang di depan. Bukan. Enggak. Kita harus memperbaiki omongan kita nih. Bahaya. Jangan sampai nanti kalian dituntut. Iya, jangan sampai. Kayaknya lo doang masuk, kita mah enggak. Masalahnya kan kita berdua ini public enemy. Oh, jangan sampai nanti Mas Rofi jadi public enemy juga. Oh, iya. Jangan. Boleh. Tapi benar sih. Tapi terlepas dari belakang dan depannya sih, karena kebetulan audio dari gereja kita luas juga apa-apa sih ya, sebenarnya nggak masalah ya. Alon yuk. Iya. Audionya. Jadi ya nggak penasaran aja kenapa harus milih belakang dulu baru depan. Benar. Sebenarnya padahal kan lebih enak di depan nggak sih? Lebih jelas juga lu denger tuh kata-kata pendeta ya kan. Tapi gue jujur kalau gue kadang suka milih di belakang. Kenapa? Karena kadang Barengan gitu ya. kadang gue datang ke gereja dengan keadaan masih mengantuk nih. Oh, jadi tujuan lu ke gereja untuk menuntaskan tidur lu. Gimana nih? Gue menuntaskan tidur gue, bukan gitu maksudnya. Jadi gue keadaan masih mengantuk nih, daripada gue mengganggu orang lain dengan geliat-geliat gue yang kayak Geliat-geliat. pengen tidur gitu kan. Mendingan gue duduk di belakang, karena di belakang gue nggak ada lagi tembok kan. Tapi sebelah lu ada orang, iya nggak sih, Iya. Mas? Pilihnya yang paling pojok, jadi sebelah gue tembok, belakang gue tembok. Oh. Sebelah lu orang satu doang gitu. Iya. Jadi lu menyelam sambil minum air gitu Nah ya. itu, Tidur tapi sambil terkhotbah tuh gimana? bukan maksud mau tidur juga sih. Cuman ya biar nggak kelihatan aja gitu, mata merem-melek kan. Oh gitu. Asli. Tapi kan gue sering ngeliat tuh, Mas. Sering gue foto. Ya itu lo kerjaan lo aja, ngapain fotoin gue? Bukan dengan khotbah. Nah. Ya, berarti itu juga satu keanehan. Iya. Kenapa orang lagi khotbah malah main HP Nah, gitu. malah foto-foto nggak jelas. Kadang main game.
Main game. Tuh gua tuh. Maafin ya. Gua minta maaf dari sekarang. Baca webtoon sih gue sih. Maksud gue kan lu khotbah itu kan cuma sejam ya dalam 1 minggu. Kenapa lu memilih untuk main di saat khotbah gitu, Mas? Ya nah kita kan sebagai anak muda, Anak muda. kan banyak godaan-godaan. Godaan-godaan ya. Kiri kanan nih kan. Notifikasi. Kadang chat dari teman kan, Mabar yuk. bantuin mabar dong, bantuin mabar. push ring. Kita kan anaknya baik hati. Baik Anak Tuhan itu harus baik hati. Karena Tuhan menyuruh kita tuh harus saling tolong menolong sesama manusia. Tapi gue akuin salah sih kalau harus main game di Bukan pas ibadah tapi pas ibadah. Iya jangan sih, seharusnya sih salah sih. Tapi akhirnya lo kalah kan, nggak pernah menang pas main di ibadah kan? Pernah sih sekali menang. Mungkin lo waktu itu sambil dengerin ibadah. Masuk gitu kan pesan-pesannya jadi HP-nya ditaruh begini berarti pendetaannya HP jadi kayak ngeliatnya wah gitu. Pede. sambil bisa. Jadi lo HP taruh di atas berlurusan dengan pendeta kan? HP kelihatan, pendeta tapi kelihatan. gini loh, kenapa ada alasannya kenapa gue main Ada game? alasan. Nah, coba Filosofinya ya Jadi, gimana ya? ya kan gue mendengarkan khotbah pakai telinga, oke mata. Nah, Gitu. Jadi gue masih bisa gunain mata gue pakai buat ke hal yang lain daripada gue liat-liat hal-hal yang nggak bener ya kan, negatif mending gue fokusin mata gue ke game aja, kuping gue denger khotbah gitu. Nah itu baru definisi menyelam minum air itu. visualnya ngeliat Balmon lagi yang ngomong Tapi backsoundnya ayat-ayat tuh. bayangin Balmon ngomong Matius 1 ayat 3 sambil muter gear. Waduh, abis pulang-pulang nih spion gue hilang nih kayak ini najab nih. Kalau gitu berarti lu tetap dapat ilmunya dong, tetap dapat firman Tuhan dong. Dapet dong, harusnya sih gitu. Iya. Berarti kalau besok lu gereja, gue tanya bisa dong. Dikit sih. Dikit. Ya yang penting kan kita tuh menyerap intinya saja. Intinya aja menyerap. Kita nggak harus apal semua khotbahnya mas. Kalau lo apal tadi nggak dapet kan percuma. Ngejiplak sih kalau apa namanya ngejiplak. Iya, Atau kan lu rekam terus lu dengerin lagi. Lu plagiat lu mas. Lu kalau kuliah nggak lulus. Yang penting dapat intinya ya. Jadi ya benar mainnya dapat, firmannya dapat. Benar. Asli. Mainnya dapet ya. Kalau lu sendiri menang banyak dong lu ini menang banyak. Kalau Rofi kan pernah main nih sambil dengan global lu, gue liat tadi yang seperti lo bilang suka foto-fotoin orang nih. Ini aneh juga nih. Bukan. Kenapa dia orang suka foto-fotoin orang pas ibadah nih? Gue suka menemukan hal-hal aneh kayak tadi yang lu bilang kan lu suka tidur kan. Kalau pas lagi ibadah. Nah pas ketika orang-orang kayak lu, Redel, yang gua kenal gitu tidur, gue juga suka iseng gitu kayak gue mau ngabadikan momen ini. Sedap bener sih. Kenapa mereka bukannya ibadah dengan khotbah tidur? Dan itu terjadi secara berbalas-balasan. Terkadang gue motoin, terkadang gue yang difotoin. Orang lagi ibadah malah doa syafaat. Itu dia. Kenapa dia doa syafaat gitu kan? Udah kadang-kadang orang pada datang telat, nyampe gereja tidur lagi. Nah, itu dia. Itu sih kayak suatu kebiasaan aja kali ya buat mereka ya, kayak yang penting gue ibadah deh setiap minggu, gue datang ke gereja gitu mungkin ya. Mungkin sih, termasuk bisa jadi sih, bisa jadi. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Iya. Berat banget sih omongan gue. Kalau misalkan dia telat emang dia fokus nggak apa-apa sih. Terus dia udah telat tidur. Nah, itu sebenarnya dia kayak pulang dari mana gitu ya kan? Bukan lebih tepat. Bukan udah pulang dari rumah itu. Enggak sih, kayak bukan dari rumah, kayak dari sesuatu terus pengen tidur aja gitu. Iya, salah rumah kalau sih gereja sih tepat sih biar langsung tobat nih orang ini. Pojok kiri belakang sama di tangga. Bener sih. Ya udah perlu cari tuh orang-orang begitu tuh. Kita sadarkan mereka. Oh iya, gue juga bingung dan tadi lo ngomongin tuh yang di belakang kan nggak kena AC ya. Gak adem tuh. Panas lagi di belakang. Kenapa? Ada kipas sih sebenarnya. Kipasnya cuma kiri kanan kan enggak. Kadang-kadang dapet, kadang-kadang enggak ya kan. Udah gitu ada CCTV kecil ya kan. Yang nggak tahu fungsinya apa, nggak nyala lagi tuh. Emang udah nggak nyala? Yang buat rekam ibadah tuh dulu, khotbah serial. Ya tujuan kita membuat podcast ini juga seperti itu. Jadi supaya orang bisa bermain game dan bisa membaca hal-hal. Enggak salah ya, tolong ya. Tolong digarisbawahi ini Jordan salah udah. Cuman untuk sebagian orang yang bisa lebih baik adanya kita tetap mendengarkan dan fokus. Ya benar. Nah coba contoh Bapak. Beda halnya dengan Rofi yang tetap bisa bermain tapi tetap bisa mendengarkan, itu suatu hal yang luar biasa. Suatu talenta yang diberikan Tuhan mungkin.
Jarang-jarang kali ya. Jarang-jarang orang kayak gitu. Oke. Kita jangan seperti Jordan ya. Jordan tidak baik. Ya, tadi kan gue hanya bridging saja untuk ke materi berikutnya. Ternyata malah Blunder. Nih, udah kayak ini yang menteri itu. Yang sama kita semua goblok semua. Ya, maaf ya Pak Menteri. Tapi kan Anda sudah diledekin sama orang. Asik. Gak apa-apa dong. Lanjut lagi ke ini. Kan itu pas khotbah. Setelah khotbahnya tuh ada lagi lucu asli. Orang kan setelah khotbah tuh biasanya ada doa syafaat kan. Doa syafaat nih. Orang tuh harusnya khusyuk mendengarkan doa-doa yang sudah disiapkan oleh, biasanya doa disiapkan kan sih? Ya doa disiapkan oleh pendeta. Pendeta ya? Pokok-pokok doanya ya? Iya. Ya pendeta dan inilah presbiter. Kan kita itu di situ berkumpul semua untuk mendoakan pokok-pokok doa itu agar semuanya kayak langsung tujuan kita kan untuk mendoakan mereka kan. Tapi kenapa ada yang cabut tiba-tiba keluar satu persatu? Termasuk kita ya. Gue pernah sih kayak gitu. Pernah ya? Pernah. Gue pernah. Ini kok nyindir gue banget sih sebenarnya nih. Tadi kayak ada sentimen pribadi sih. Karena gue selalu memperhatikan lo, gue tidak pernah melepaskan pandangan gue dari Rofi. Oh jadi lu sekarang lagi ngomongin orang di depan orang ya? Iya, benar. Biar gentleman. Bener. Kenapa nih Rofi? Lo kenapa harus keluar saat doa syafaat? Itu adalah doa-doa kita yang harus didengarkan Tuhan. Kalau gue biasanya kalau keluar itu menuker uang sih. Nuker uang yang buat persembahan. Soalnya habis doa syafaat tuh persembahan. Nih, kadang soalnya gue kalau dikasih uang persembahan sama bokap nyokap itu pecahannya besar gitu. Jadi gue kadang suka. Kenapa? Kenapa lu harus tuker? Itu kan dikasih ke nyokap bokap 50.000. Kenapa lu tuker menjadi lebih kecil? Nah, Ini semuanya kan buat persembahan semua. Gak gini. Bisa gue jelasin dong. Bisa secara logika. Kita dengarkan penjelasan Yoi. berikut. Kantor persembahan biasanya kasih 2 dong. Kasih 2. Oh, iya. Nah, gue biar terbiasa dengan ngasih persembahan itu 2 kali. Oh, belum yang main di depan. Iya. Jadi gue pecahin itu biar gue ngasih di kantong juga buat ngasih di depan juga biasanya gitu. Kirain buat dibeliin yang lain. Kadang juga pernah sih gue goceng buat beli es di Teddy. Tapi benar sih, kebanyakan mereka yang keluar itu sih setelah gue telah gue emang akhirnya ikut keluar juga kan. Gue cari nih kenapa sih mereka ikut keluar. Ternyata mereka emang menahan ingin buang air kecil pas khotbah, akhirnya mereka buang air kecil pas doa syafaat. Tapi kenapa harus selalu di doa syafaat keluarnya? Benar. Ini buat lu yang setelah denger ini dan lu gereja, lu perhatiin nanti setelah doa syafaat pasti ada aja yang keluar. Bener. Coba lu ngintip. Tapi kayaknya itu masih lama sih, karena masih corona ya. Udah bentar lagi udah mau new normal ya. Normal nih, normal Begitu. Kenapa normal? Oh ya, berarti nanti kalian kalau misalnya melihat kejadian itu, mau di gereja manapun, ya kalian bisa snapgram, tag ke kita. Iya, boleh. Tag SOS. SOS, tag Rofi, Ngintip Jordan dan kita Gerard. jangan sampai ikutan keluar juga lah. Jangan sampai sih. Karena Tapi kalau snapgram berarti main HP juga dong? iya. Gak apa-apa, asalkan tetap denger doa. Bener. Sambil Instagram, sambil denger doa. Ini sebenarnya kita ngajarin gak bener asalkan. Soalnya kan Tuhan Yesus mengajar kita berdoa lipat tangan tutup mata. Ini cuma pasang kuping, Oh iya bener. tangan. Oh nggak boleh, jangan didengar ngomong Berarti tadi kita ya. harus tetap lipat tangan, tutup mata, buka di kita ya. Iya. Jangan dong. Jangan bro. Cok nih mas, ngintip-ngintip dikit. Jangan cok. Tidak, pokoknya katakan tidak pada itu. Nah, tidak boleh. Pokoknya semua harus mengikuti yang baik. Iya. Yang buruk jangan diikuti. Kalau bisa sih, kalau ikut ibadah ke gereja gitu ya, karena ini cuma seminggu sekali ya, lo tetap fokus lah, ikutin ibadah lah. Mulai dari khotbah sama doa syafaat. Nah, tadi kan gue belum cerita tuh kalau doa syafaat. Kalau gue pribadi kadang-kadang ke gereja tuh suka mepet-mepet kan, suka ngepas banget dan Telat pasukan beberapa yang kali. masuk dari pintu kiri dan kanan nih. Iya benar. Nggak salah sih, nggak salah. Nggak salah. Sering Kadang suka nanya temen, masih ada yang kosong nggak bang? Iya. itu dia benar. Buat ngetekin depan. Yang penting dapat tempat duduk. Iya. Paling nggak tuh dapetnya di depan sebelah kiri. Yang ngadepnya tuh bukan ngadep pendeta, tapi nyampingin pendeta tuh di bangku merah. Yang pasti buat jadi sorotan orang.
Ngoni, udah keluar ngoni. Masuk kalau pas lagi doa, jadi nggak kelihatan. Pas duduk tiba-tiba, wah, kok udah ada orang di situ kan. Kaget gitu. Nah, karena gue udah tinggi mepet, berarti gue mandi dan bangunnya mepet juga dong. Tapi mandi tetap. Mandi dong. Mandi, iya. Nah, yang gue nggak lakukan itu biasanya sarapan. Iya. Nah, doa syawat itu biasanya adalah kesempatan gue untuk mengisi perut gue dan mungkin mengisi tenggorokan gue lah. Jadi lo lebih mementingkan perut lo daripada mendengarkan doa dan menaikkan doa kepada Tuhan. Ya, sebenarnya kalau secara teori sih enggak, secara hati sih enggak hati. Secara hati enggak Cuma ya? secara perut iya. Kayak wah ini panas nggak bisa nih harus keluar. Gue bantu Jo. Nah. Mungkin maksud Jordan gini loh. Dia mungkin nggak bisa fokus kalau perutnya lapar. Jadi nggak bisa dengerin bawaannya gimana? Iya, gelisah aja nih perut lapar nih kan. Nggak fokus dong, ya kan. Nanti lebih baik keluar dulu isi perut kenyang, balik lagi berdoa. Itu Ya. makanya ngebut mas. Balik lagi doa udah selesai. Iya udah selesai. Atau jangan-jangan lo keluar cuma mau ngindarin persembahan. Nggak bawa duit. Bisa jadi. Ini buat kalian yang lupa bawa duit bisa deh. Nah, jangan dosa. Janganlah. Kadang gini mas, gue pernah ketemu nih orang nih. Gini, mereka lupa bawa duit nih. Tapi tangannya masuk. Pas persembahan. Kantong persembahan. Tangan masuk. Gue bingung nih kenapa nih. Tapi mereka. pas keluar nggak megang duit dong, nggak megang duit. Enggak. Cuma pura-pura masuk aja. Cuma pura-pura masuk itu janganlah kayak gitulah. Lu pernah kayak gitu? Gak pernah gue kalau gue nggak ada duit, gue akan tetap diem aja deh. Oh, diem aja. Malu udah sekalian. Daripada masuk malunya sama Tuhan. Iya. Tapi gue nggak bisa nyalain orang itu juga sih. Mungkin emang dia punya rasa malu tersendiri ya kan sih, gitu. mungkin sih. Kan gengsi orang berbeda-beda cuy. Iya. Kan kadang takutnya ada yang malu gitu dilatih sebelah nggak ngasih. Iya. Pikiran orang kan dengan tatapan sinis. Iya kan. Tapi kan kadang-kadang Apa sih dong dong? Ibu-ibu biasanya dalam hatinya suka kayak wah anak ini miskin sekali. Anak ini tidak mengasihi Tuhan. Apaan sih cuman bantu ngumpul doang gitu. Kok anak ini tidak mau memberi apa yang sudah menjadi milik Tuhan? Serius banget sih. Gila pikiran dalam banget nih ibu. Udah kayak sinetron. Malah dia juga nyinyir kan jadi udah ngasih persembahan tapi tetap nyinyir. Enggak, aku tidak ngasih. Iya kan? Mungkin begitu pemikirannya kan. Iya. Manusia kan punya rasa gengsi nih. Gengsi. Nah, Gitu loh. Apalagi yang nggak ngasih kan tiba-tiba kan udah kerja kan, udah bapak-bapak tidak mengasih. Bener. tapi kita tidak bisa menghakimi juga sih. Tidak menghakimi. Cuma ada satu keanehan lagi nih, bingung mas. Balik lagi ke doa syafaat tadi. Ketika seseorang itu keluar, bisa pas itu baliknya tuh pas sebelum doa Bapa Kami. Itu dia tuh. Kalau nggak sebelum mulai atau nggak sebelum selesai yang pas doksologinya, wah itu goib banget sih. Termasuk gue juga kayak gitu. Gue pas masuk, kok pas banget mau doa Bapa Kami nih gitu. Jadi nggak ketahuan kalau gue keluar sama orang. Karena emang kedengeran kan dari luar kan ketika udah mau doa Bapak Kami nih, tanda-tandanya nih. Nah, kenapa dia nggak baliknya sebelum doa Bapa Kami? Hah? Kan bisa. Ya mungkin waktu mereka tidak Dipas-pasin mungkin Iya, dipas-pasin dipas-pasin. gitu. Atau kan mereka baliknya kayak tadi tuh menghindari persembahan. Atau mereka pulangnya langsung pas doa syafaat. Gak bisa, mungkin mereka ngincar berkat dulu Berkat. dong. Jangan lupa. nggak ada sekeluar-keluarnya orang saat gereja pasti mereka akan kembali saat berkat. Iya, pasti. Padahal belum tentu mereka diberkati atau tidak. Itu kan yang diincar-incar sama orang berkat. Udah ibadah nggak bener, doa syafaat keluar, ngincer berkat. Aduh, nggak apa-apa deh. Karena kita nggak tahu. Jangan Gak ada apa-apa tuh. Itu gak bener sebenarnya. Nggak, maksudnya kita nggak usah menghakimi. Bener. Kita- Soalnya kita juga sesama manusia. Ya, kita pernah bilang. ngerasain juga. Kayak nggak apa-apa deh, yang nentuin soalnya Tuhan gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa sih teman-teman tuh jangan lah kayak gitu. disarankan ya tetap mengikuti ibadah. Bukan disarankan, harus. Iya. Benar, harus Tetap benar. seperti Gue setuju biasanya. lainnya sama lu. Lu bener kali ini lu bagus lu. Gua habis makan tadi itu lumpia oni. Kembali lagi harus lebih tepat lah, datang ibadah kalau bisa di depan masih ada, duduk depan. Benar. Jadi kalau yang telat-telat sekiranya mereka bisa mengisi yang di belakang gitu kan. Terus ikut ibadah jangan main HP atau jangan foto-fotoin orang. Terus pas doa syafaat juga ya
lu ikutin lah doanya lah dengan baik dan benar. Ya Om. Iya ya Om. Jadi tua banget gue. Pokoknya mengikuti lah semuanya prosesi dari awal sampai akhir dengan khusyuk. Iya bener, dan orang-orang tuh kalau yang gue tangkap dari semuanya nih Mas, kayaknya tuh mereka tuh agak sedikit keputer gitu timelinenya. Oh jadi step-stepnya ketuker ya? Step-stepnya ketuker. Jadi kayak pas mereka harusnya kayak sebelum datang ke gereja, jadi kayak mundur gitu jamnya Mas sebenarnya. Oh iya. Jadi kayak mereka tuh masih main game, masih keluar-keluar. Mereka tuh belum siap untuk ibadah gitu loh. Iya benar. Nah, gue saranin kalau misalkan jam 9 ibadah masih kayak gitu, ibadah sore aja. Iya kan ibadah ada jam. Wih, boleh juga saran lu. Iya. Gue ikutin nanti. Benar. Jadi kalau misalkan lu jam 9 emang belum siap, emang misalkan jam setengah 10 khotbah jadwalnya. Terus setengah 10 lu masih sibuk main HP. Ya udah lu main HP aja, enggak usah datang. Lebih baik nanti tuh lu datangnya ibadah yang sore biar lu fokus dengan ibadah itu sendiri. Bener sih, boleh juga sih saran lo. Jadi gua jam 9, jam 10, jam 11 tuh gua mabar dulu. Yoi, ya kan? tapi nggak di gereja, di rumah. Jadi di rumah. Kali di gereja. Jam 5 aja. Terus gua datang tanah pendek kan masuk depan gitu. Mabar. Iya gitu. Atau kan bisa juga kalau nggak mau sore bisa juga pagi jam 6 sampai jam 8 gitu. Jadi ya Nggak mungkin sih. Model-modelan gua, aduh nggak deh. biasanya bareng-bareng Model-modelan sama lu, Mas. gitu. Biasanya om Gue pernah masih gitu Mas. Terpaksa aja juga. Gue sampai pergi. Dan gue tidur. Terpaksa kan? Dan tidur. Pasti ada faktor-faktor terpaksa aja kalau pagi. Biasanya. Biasanya anak muda kan memang kehidupan Minggu malamnya emang sangat Sabtu bervariasi. malam. Iya. Ya malam Minggu. Malam minggunya sangat bervariasi, jadi susah bangun pagi. Ya. Kadang pulang pagi, kadang nggak Iya. pulang ya kan? Benar. Jangan seperti orang tadi pulang tapi salah ke rumah. Salah rumah. Bener. Udah ke mindset kalau Minggu ke gereja gitu. Tapi padahal rencananya dari awal pengen pulang gitu. Malah ke gereja. Itu ada yang kali gitu ya? Ada lah. Ada satu dua. Lu pernah nggak? Nggak pernah gue mah. Nggak pernah gue pulang. Tapi balik lagi sih di sini kita sebenarnya bukan yang ngejudge, cuma kita penasaran aja. Iya. Apa sih yang Anda lakukan di sana? Muhasabah diri Anda tolong ya. Jadi gitu ya kembali lagi. Ya janganlah seperti itulah. Jangan, disarankan tidak boleh. Tidak Iya. boleh. Jangan sampai lah teman, kan kita sebagai manusia kan pasti ada hilafnya. Pasti Cuman ada kan hilaf. harus diusahakan lah. Jangan sampai seperti begitu. Iya. Dan kita juga minta maaf nih kalau misalkan kita juga pernah kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu lah kalau alasannya dari kita. Oke. Jadi itulah dari kami. Bincang-bincang santai Bincang-bincang seputar santai. obrolan santai episode 3 itu. Dari bersama ini kita juga tim kreatif. Tim kreatif kita. Jadi kita di sini sebenarnya tujuan utama kita adalah memperkenalkan tim kreatif kita, Iya. sekaligus manajer kita di sini. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa jadi dia? Dia sangat excited soalnya. Padahal dia ini nanti ujung-ujungnya menjadi orang di belakang layar dan tidak terdengar ini. Kita aja di sini cuma suaranya doang kedengeran Mas, mukanya nggak kelihatan. Iya supaya Namanya juga podcast. Iya benar. Iya dong, saranya doang dong. Di Spotify eksklusif. Oh, bener. Iya. Jangan Para lupa. cemas. Semoga aja sih. Asli. Oke, ini udah. Udah Udah dong. gitu doang sih. Ya, Nanti mungkin lu cari lagi Mas gimana kita cara penulisannya asik. Ya. Kalau tim kreatif kita. oke siap. Iya kan? Dan lu juga udah menjanjikan tadi kan di awal deal kita, lu pengen mengundang banyak tokoh-tokoh ternama. Mungkin Najwa Shihab, Imam Bonjol ya kan? Patimura. Wah. Sisi Mar berbiasa. Wah, lu menghina lu kayak gitu lu. Oh, ini bahaya nih. Bukan menghina itu keselibet gitu. Lu menghina orang dari suku Batak lu. Sisi Mangaraja. Ini nggak apa-apa sih, dia kan juga orang Batak ya. Iya. Kayaknya dia aman, dia valid. Kalau kita yang ngomong mungkin kita jadi public enemy. Nanti dituntut. Jadi dituntut. Tolong ya Mas Rofi ya cari penutupan yang asik buat kita. Oke. Dan semoga aja orang-orang yang denger ini yang merasa tersindir jangan gitu lagi lah. Ya kita di sini open diskusi kalau misalkan nanti ada ternyata konten kita yang nggak masuk di kalian, nanti kita boleh lah diskusi bareng-bareng. Yoi. Supaya ini demi kemajuan podcast kita, benar? Benar. Barangkali kalian mau menjawab kan kenapa seperti itu? Ya karena baik lagi, kalau kalian nggak koreksi kita nggak mungkin bisa tahu kesalahan-kesalahan kita di mana. Nah. Karena kita bertujuan untuk membuat podcast yang perfect, asik perfect, gila perfect. Ya mendekati perfect lah ya. Iya mendekati lah, karena perfect itu hanya punya Tuhan. 100 buat kamu Jordan. Luar biasa. Wah, Kalau bagus. gue berapa?
Kamu kan nggak jawab, kamu cuma dapat 90% mas, 10%-nya buat persepuluhan. Ayo sudah.